Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar saudara-saudaraku semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Allah panjangkan umurnya, Allah limpahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusan dan keperluannya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, dalam video ini kita akan belajar dengan tema ruwai bid'ah fenomena akhir zaman. Ruwai bid'ah adalah orang bodoh yang terlibat dalam urusan masyarakat luas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang yang jujur malah didustakan. Pengkhianat dipercaya, sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu ruwai bid'ah berbicara. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud ruwai bid'ah? Beliau menjawab, orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis di atas terdapat pelajaran. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa saat nilai sudah tumpang tindih dan tak begitu diindahkan, orang bohong dianggap jujur, orang jujur dianggap bohong. Pengkhianat dianggap amanah, orang amanah dianggap pengkhianat. Disitulah muncul zaman ruwai bid'ah yang dijelaskan Nabi sebagai orang bodoh, pandir, dungu, tapi mengurusi masyarakat umum. Yang kedua, dalam kondisi apapun kita tetap harus menjunjung tinggi kejujuran dan jangan sekali-kali berdusta. Yang ketiga, jika diberi kepercayaan harus menjaga amanah dan jangan sekali-kali menyalahgunakan kepercayaan itu dengan pengkhianatan. Yang keempat, para penegak hukum dituntut berlaku adil dengan seadil-adilnya. Yang kelima, hadis ini juga menunjukkan bahwa jika menghadapi situasi kacau semacam itu adalah dengan kembali kepada ilmu dan ulama. Yang dimaksud ilmu adalah Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Dan yang dimaksud ulama adalah ahli ilmu yang mengikuti perjalanan Nabi dan para sahabat dalam hal ilmu, amal, dakwah maupun jihad. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis tersebut. Yang pertama, peringatan akan bahaya berbicara tanpa landasan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu semua akan diminta pertanggungjawabannya. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 36. Yang kedua, barang siapa gemar berbicara tanpa ilmu, sesungguhnya dia adalah antek-antek syaitan, bukan pembela kebenaran atau penegak keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai umat manusia, makanlah sebagian yang ada di bumi ini yang halal dan baik, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Sesungguhnya dia hanya akan menyuruh kalian kepada perbuatan dosa dan kekejian, dan agar kalian berkata-kata atas nama Allah dalam sesuatu yang tidak kalian ketahui ilmunya. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 dan 169. Saudaraku yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi belajar kita kali ini yang dapat kita pahami. Sebagai doa belajar kita kali ini, ya Allah, bukalah bagi kami pintu kebaikan, pintu keselamatan, dan pintu afiah. Lindungilah kami dari semua ujian dunia dan siksa akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.